Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari interface mikrokontroler dan robotika. Oke, pada tren industri elektronika dengan teknologi informasi itu yang pertama aplikasi berbasiskan kontroler atau mikrokontroler, kemudian aplikasi harus mendukung antarmuka dengan USB, dan aplikasi dapat dikontrol, dipantau dengan software visual, dan aplikasi harus kompak dan sekecil mungkin. Daya yang dibutuhkan rendah dan harga harus kompetitif. Nah, pada SKKNI programmer memiliki salah satu subkompetensi yaitu programmer embedded atau orang yang mampu melakukan pemrograman dan pengisian program ke dalam sistem mikroprosesor untuk keperluan industri. Kemudian pada developer aplikasi embedded atau sistem kontrol, robotika, dan instrumentasi memonitoring PDE dan aplikasi SMS dan lain-lain. Dan pengusaha aplikasi elektronika itu peluangnya sangat besar seperti sistem minimum, kit-kit elektronika, dan juga produk industri lainnya. Dan peneliti aplikasi embedded ini salah satunya seperti robotika, terus instrumentasi, sistem kontrol, wireless application, dan lain-lain. Dan penggunaan mikrokontroler ini dia didukung dengan perangkat lunak software Visual Basic, Net atau C++, dan juga Visual, Java, dan Assembly. Dan peluang karir di bidang teknologi informasi itu berbasiskan elektronika. Kunci suksesnya itu kita harus menguasai elektronika itu seperti perangkat lunaknya, assembly. Bisa bikin video itu kurang ajar. Ih, sama lah sih. Coba ya. Kunci sukses untuk menguasai elektronika itu seperti perangkat lunaknya ada assembly, C++, dan Basecamp AVR, dan juga pemrograman dan interfacing mikrokontroler, dan juga Visual Basic atau NET 2005. Kemudian sementara pada perangkat keras itu pemrograman dan interfacing mikrokontroler dan PLC dan juga teknologi GSM dan CDMA. Dan bidang elektronika saat ini ada sensor, kemudian analog, digital, interfacing, mikrokontroler, dan juga penguat operasional. Chip teknologi terkini yang mampu melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem itu karena di dalamnya terdapat CPU, RAM, ROM, dan juga EEPROM. EEPROM ini tidak semua ya, atau I/O, serial dan paralel, kemudian timer. Ya macam-macamnya itu ada Motorola, Atmel, PIC, Basic System, Maxim, dan juga Renesas. Berbagai mikrokontroler itu seperti mikrokontroler Atmel, contohnya seperti 89C51, kemudian mikrokontroler PIC itu contohnya seperti 16F84A, kemudian mikrokontroler Basic System, dan contohnya seperti BS1, BS2, dan juga mikrokontroler Maxim ini dia contohnya seperti 80C400. Sementara pada mikrokontroler Motorola itu contohnya seperti 64HC11. Dan mikrokontroler Renesas itu seperti M16C garing 60. Dan aplikasi mikrokontroler itu seperti robotika, terus home remote system, industrial control alat over SMS, kemudian aplikasi hiburan seperti games, dan DVD player antarmuka PC. Dan pertimbangan membeli mikrokontroler ini seperti ketersediaan IC dan pemrogramannya, kemudian harga, banyaknya pengguna di lingkungan, kemudian mendukung LCD atau pengubah digital analog,
ke digital, dan juga fitur lainnya seperti bahasa pemrograman assembly, bahasa C, dan basic. Contohnya seperti ini, microcontroller AVR Atmega 8535 ini seperti ini contohnya. Dan microcontroller ini terdiri dari port, kemudian port sumber detak, port serial, channel ACD, dan pin sumber detak. Oke, pada AVIR Atmega ini saluran I/O-nya sebanyak 32 buah, yaitu port A, B, C, dan D. Kemudian LCD itu analog to digital converter atau 10 bit sebanyak 8 channel, kemudian RAM sebesar 512 byte, kemudian memori flashnya sebesar 8 KB, dan RAM-nya sebesar 512 byte. Dan arsitektur CPU atau AVR ini dia contohnya seperti ini. Dia seperti struktur seperti itu. Dan juga perbandingannya seperti type, RAM, flash memory, dan EROM ini bisa dilihat pada tabel di atas. Kemudian ini juga kita bisa lihat contohnya, dan mengubah analog ke digital juga seperti ini kita bisa lihat kendalinya seperti itu. Operational pulsanya juga fungsinya. Oke, display LCD-nya juga contohnya seperti ini. Desain robot sederhana, desain robot ini contohnya seperti ini. Oke, ini dia penerapannya pada alat. Gambarnya. Oke, ini simulatornya. Oke, dasar pemrogramannya seperti ini. Komplikasi. Contohnya seperti ISP software, mengisi memori microcontroller, kemudian mengisi dengan file hex. Oke, contohnya seperti ini. Ini juga. Oke, kita kembali pada materi kedua. Nih, dia basic step-nya seperti ini. Ini contoh dari network microcontroller DS. Nah, ini simulator dari microcontroller Renesas. Ini prinsip servomotornya seperti itu. Implementasi servomotornya dan juga komplimasinya, interfacing PC-nya, kemudian kontrol VB-net. Oke. Penerapan pada industri atau pengontrol mesin penutup botol, kemudian pengontrol pemanas tungku, pengontrol gerak robot, pengontrol mesin bordir, kemudian pengontrol utama modem digital, dan lain-lain. Oke, contohnya seperti ini. Ini dia merupakan mobile robot. Ini robot berkaki. ARM robot contohnya. Icon. Sensor pada robot ini seperti sensor internal, sensor posisi, sensor kecepatan, percepatan, kemudian sensor taktil berbasis sentuhan, kemudian sensor tarsi gaya, proximity, sensor jarak, sonar, PSD, dan lain-lain. Low and high level controlnya seperti ini, aktuator dan sensor internal. Oke, contoh-contoh sensornya bisa dilihat pada gambar. Ini robotika human, for robot untuk manusia. Wow, contohnya. Dan topik riset atau bisnis itu pengembangan robot memelihara barang, buah, ikan, dan lain-lain. Kemudian perancangan robot berkaki dengan microcontroller PIC, kemudian sumber informasinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.